seluruh jamaah Hudal lil Muttaqin dan juga seluruh warga RT 01 sampai RT 04 semuanya rahimahullah ta'ala. Mugi-mugi panjenengan sedaya sing hadir Allah paringi sehat, amin. Allah paringi barokah umure, amin. Allah paringi barokah rizkine, amin. Allah dadosaken lunas utange kabeh, amin. Allah dadosaken lancar rizkine, amin. Allah dadosaken luber rizkine, amin. Allah dadosaken kabeh saged berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nek boten ditungaaken garing ngantuk mangke. Nah, nek ditungaaken ngeten malih alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimahullah taala, dalu menika kula panjenengan saya alhamdulillah tansah dipun hadiraken Allah fi hadzal majlis. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan alhamdulillah salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah khairu khalqillah wa nabiyullah akhiruz zaman. Bapak Ibu hadirin hadirah rahimahullah taala, kita masih berada di kebahagiaan hari dan bulan kelahiran baginda Nabi. Oleh karena itu lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin panjenengan saya ajak untuk mensuri tauladani sifat-sifat akhlak indahnya baginda Nabi. Kalau malam ini kula ingin menggugah panjenengan rasa cinta dumateng baginda Nabi. Dengan apa? Mentauladani kisah para sahabat dan sahabiyah yang benar-benar cinta dumateng Kanjeng Nabi. Seperti apa sih cintanya para sahabat itu dumateng Kanjeng Nabi? Itu yang perlu kita contoh nanti. Agar apa? Pada malam hari ini kula panjenengan sedaya bisa dipun lahiraken hatinya untuk cinta dumateng Kanjeng Nabi. Keranten apa? Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada orang yang saking eleke, wonten tiyang saking eleke sampai kali Allah niku dinas tenggene Al-Qur'an, jenenge niku diabadikan mergo saking eleke. Mboten elek mergo rupane, tapi elek kelakuane. Abu Lahab. Abu Lahab niku saking eleke sampai jenenge niku dinas ditatet tenggene Al-Qur'an, diabadikan. Supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran. Iki lho nek wong sing elek kaya Abu Lahab. Tapi apa? Dikisahkan di situ Abu Lahab setiap dino Senin niku ansal diskon bebas siksa saking Allah tenggene kuburan. Padahal niku sing jelas-jelas benci dumateng Kanjeng Nabi. Abu Lahab. Di situ karena apa? Karena pernah sekali ketika lahirnya Rasulullah, Abu Lahab niku seneng. Ketika Rasulullah niku lahir, Abu Lahab niku girang, bahagia atas lahirnya Rasulullah. Karena kebahagiaan itu, maka Abu Lahab itu mensedekahkan budaknya untuk Rasulullah, untuk merawat Rasulullah yang bernama Suwaibah. Sekali niku saja Abu Lahab berbuat baik kepada Rasulullah, selamanya dia benci kepada Rasulullah. Ngoten niku tasih diregani kali Allah. Diregani dengan apa? Ya wis setiap hari Senin tak bebas no kubur. Masya Allah. Niku kelasnya Abu Lahab. Apalagi kula panjenengan sedaya yang hampir setiap bulan niku hadir bahagia membaca maulid dumateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya berhak ansal syafaate Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah rahimahullah taala, cinta para sahabat dumateng Kanjeng Nabi ini luar biasa. Yang pertama sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ketika kenal kali Kanjeng Nabi langsung jatuh hati dumateng Kanjeng Nabi atas akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, kebaikannya dan lain sebagainya. Hingga napa pernah suatu hari ketika Rasulullah berada di Baitullah dan Ka'bah, di situ Abu Bakar juga
tiba-tiba datang mendampingi Rasulullah. Dan dengan beraninya Abu Bakar niku dengan apa? Menyaksikan bahwa dirinya itu mengikuti tauhidnya Rasulullah, bahwa dirinya mengikuti ajaran Rasulullah di hadapan pemimpin-pemimpin Quraisy. Istilahnya ulo mangani kepuk. Sedang berkumpul para pemimpin Quraisy, Rasulullah itu hendak menyampaikan tentang suatu kebenaran. Dada Abu Bakar ikut maju di situ menyampaikan, saya sudah berbaiat dengan Rasulullah, saya sudah mengikuti ajaran Muhammad. Langsung pemimpin-pemimpin Quraisy yang mendengar ucapan Abu Bakar seperti itu langsung menghujam pukulan, tendangan, lemparan batu dan lain sebagainya kepada keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar. Begitu cintanya Abu Bakar dumateng Rasulullah itu langsung dirangkul kali Abu Bakar. Maka sing kena pukulan, kena lemparan, kena tendangan otomatis Abu Bakar. Wong jenenge tiyang kathah ditawur. Dengan izin Allah saat itu Rasulullah diselamatkan oleh Allah menurut rencananya Allah. Tapi Abu Bakar ini tidak selamat, pingsan. Wakilah dia tidak bangun koma selama 2 hari 1 malam. Gara-gara melindungi kanjeng Nabi, untuk cintanya dumateng kanjeng Nabi. Ketika di tengah-tengah pingsan, di tengah-tengah koma, sadarnya Abu Bakar, mboten ketika tiang niku lek sadar sing digeleki anake, bojone, wong tuane mboten. Ketika dia sadar, apa yang dia tanyakan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Seperti apa keadaan Rasulullah? Tidak mengkhawatirkan sakitnya dirinya, tidak mengkhawatirkan betapa payahnya atau bahayanya yang dia derita. Tapi nopo menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah, seperti apa Rasulullah saat ini. Masya Allah, niklo cintai sahabat Abu Bakar dumateng kanjeng Nabi. Jadi ketika koma sadar, yang ditanyakan ya apa awakku mboten, tapi yang ditanyakan adalah bagaimana Rasulullah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baru Abu Bakar. Ada salah satu sahabat yang bernama Sauban. Sahabat ini adalah mantan budaknya Rasulullah dan dia dimerdekakan oleh Rasulullah. Sahabat Sauban suatu hari berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang kuat. Seandainya aku tidak makan, aku masih bisa tahan ya Rasul. Seandainya aku tidak minum, aku juga masih bisa tahan ya Rasul. Tapi ya Rasul, ada satu hal yang tetap terus mengganggu pikiranku ya Rasul," kata sahabat Sauban. "Ada apa wahai Sauban? Aku juga melihat dirimu, kamu kok tambah kurus, tambah pucet. Padahal biasanya kamu itu gemuk, wajahmu seger. Tapi kenapa kok kamu tampak kurus, tampak pucet?" kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, beberapa hari ini ada suatu hal yang mengganggu pikiranku ya Rasul." "Apa wahai itu Sauban?" Napa jawaban sahabat Sauban ini? "Ya Rasul, aku selalu berpikir, begitu besar kerinduanku kepadamu, begitu besar cintaku kepadamu ya Rasul. Satu hari saja kalau aku rindu pagi hari, maka aku tidak bisa tahan sampai malam hari. Kalau aku rindu malam hari, aku gak akan bisa tahan sampai pagi hari ya Rasul. Saat ini aku masih hidup ya Rasul. Jika aku rindu, aku tinggal datang sowan ke panjenengan, maka terobati kerinduanku ya Rasul. Yang aku pikirkan ya Rasul, bagaimana nanti ketika aku sudah meninggal ya Rasul. Bagaimana nanti ketika di akhirat ya Rasul. Kerinduan ini hadir, bagaimana cara mengobatinya ya Rasul. Kalau panjenengan wafat ya Rasul, nanti di akhirat pasti lek menggah swargane para nabi. Tapi bagaimana dengan nasib saya Rasul? Seandainya kula di ngapura kali Allah mlebu swargane paling nisor. Apa maneh lek mboten mlebu swarga nang neraka tambah mboten saged ketemu panjenengan. Orang yang cinta dumateng kanjeng Nabi niku sampai mikir tanggone akhirat. Ya apa carane lek kangen dumateng kanjeng Nabi? Sampai dipikir tentang akhirat.
Ya napa mriki lek ten akhirat ya Rasul? Kula mboten saged kepanggih panjenengan ya Rasul, lek kula kangen ya Rasul. Akhirnya Rasulullah diam. Hampir tidak bisa menjawab. Tiba-tiba Jibril niku mudhun paring ayat surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasulah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin, maka mereka semuanya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat nikmatnya Allah. Siapa mereka? Para nabi, para syuhada, para orang-orang yang baik, yang jujur. Artinya nopo? Menawi kula panjenengan sedaya cinta dumateng Kanjeng Nabi, mugi-mugi benjing dikumpulaken kelawan Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sauban saking cintanya dumateng Kanjeng Nabi sampai dipikir awake gering, sampai dipikir awake pucet, sampai dipikir awake lara. Niku cinta sejati seorang umat dumateng Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang luar biasa Bapak Ibu. Cinta seorang sahabat yang luar biasa. Nggih punika sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah niku tukang adane Kanjeng Nabi. Jadi selama ada Rasulullah, pokoknya adzan tenggene Masjid Nabawi iku mesti sahabat Bilal. Wis sahabat, seluruh sahabat sak Madinah niku lek Bilal adzan apal. Oh, Bilal adzan wayahe salat pun apal wis. Karena tidak ada yang menggantikan muadzin selain sahabat Bilal. Makanya lek Jumatan barang ngoten niku disebut Bilal. Soalnya memang yang pertama kali menjadi muadzinnya Rasulullah adalah sahabat Bilal. Sahabat Bilal setelah ditinggal wafat oleh Kanjeng Nabi, setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah, sahabat Bilal niku setiap hari menangis. Berangkat nang masjid nangis. Ketok-ketokan Kanjeng Nabi. Ningali Hasan Husain nangis. Ketok-ketokan Kanjeng Nabi. Ningali daleme Rasulullah nangis. Ketok-ketokan Kanjeng Nabi. Nggih ibarat tiyang niku lek tas ditinggal mati. Tinggal mati bojone misalnya. Ketok klambine nangis. Ndelok nang pawon ana dandang nangis. Mergo dandang bisa dicekel bojone. Ndelok wajan nangis. Ndelok ulek-ulek nangis. Mergo apa sing didelok ulek-ulek tapi ketok bayangane wonge ngulek. Sahabat Bilal sama kata ngoten niku. Saking cintai dumateng Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi wafat, nangis setiap hari di Madinah. Akhirnya pamit tenggene sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya nggak tahan tinggal di Madinah. Karena apa? Setiap tempat mengingatkanku akan Rasulullah, dan setiap tempat membuatku sakit hati dan menangis akan ingat kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat Bilal niki mulai tenggene Habasyah wilayah Afrika. Mulai lama sampai periode Khalifah Sayyidina Umar. Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar. Saking suwene. Mriku ketika suatu malam sahabat Bilal niku ngipi kepanggih Kanjeng Nabi, masyaallah niku lho nikmat. Mboten gampang wonten umat niku ngipi saking kepanggih Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal niku ngipi kepanggih Kanjeng Nabi kali ngendikan, "Ya Bilal, apakah kamu sudah tidak ingat diriku sehingga menjadikanmu tidak pernah berkunjung kepadaku?" kata Kanjeng Nabi. Langsung kaget sahabat Bilal niku nangis. "Tidak ya Rasul, boten ya Rasul, boten ya Rasul. Bukan berarti aku melupakanmu ya Rasul." Malam itu juga berkata kepada keluarganya, "Kemasi barang dan kemasi barang untuk mempersiapkan aku besok berangkat ke Madinah." Bengi-bengi niku. Ngipi kepanggih Kanjeng Nabi, dilingno, "Hei Bilal, apa kamu lupa dengan aku sehingga kamu tidak pernah berkunjung ke tempatku?" Langsung bengi itu juga sahabat Bilal ngomong nang keluargane, minta disiapkan perbekalan besok pagi berangkat ke Madinah. Masya Allah. Akhirnya berangkat sahabat Bilal. Nyampe tenggene Madinah disambut kali Khalifah Sayyidina Umar. Temriku disambut
berkumpullah para sahabat semuanya, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dua cucu Kanjeng Nabi, Hasan dan Husain. Setelah dijamu, disambut, bercerita banyak, akhirnya apa? Datanglah waktu sholat. Datanglah waktu sholat. Maka ketika berangkat ke Masjid Nabawi, kabeh para sahabat niku memaksa. Sahabat Umar memaksa, sahabat Utsman, sahabat Sayyidina Ali memaksa. Wahai Bilal, coba sampean adzan kok zaman biyen. Aku kangen suara sampean. Bahasane ngopo? Sampean adzan kok biyen aku kangen. Bilal nolak, ndak. Sejak wafatnya Rasulullah saya sudah nggak pernah adzan. Karena apa? Kalau saya adzan pasti berhenti. Karena apa? Nangis, nggak kuat mengingat Kanjeng Nabi. Tiba-tiba cucu Kanjeng Nabi, Hasan dan Husain niku ndugi, sudah jadi remaja dia. Wahai paman Bilal, saya minta kumandangkanlah adzan agar kami mengenang masa-masa di mana ada masa datuk kami dulu. Ada di masa hidupnya datuk kami dulu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten sing ngomong Hasan kali Husain, sahabat Bilal itu tidak bisa nolak. Dikisahkan Sayyidina Hasan itu kalau dilihat dari belakang, perawakannya paling mirip dengan Kanjeng Nabi. Cucu Rasulullah Sayyidina Hasan niku awake perawakannya paling mirip dengan Kanjeng Nabi. Cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain itu yang paling mirip wajahnya dengan Kanjeng Nabi. Jadi dua cucu ini kalau melihat wajah, Husain paling mirip kali Kanjeng Nabi. Kalau melihat perawakan, Hasan paling mirip kali Kanjeng Nabi. Karena dua cucu yang paling dicintai. Bahkan wakilah ketika masa kecil Hasan dan Husain ini dolan datang dumateng Kanjeng Nabi. Yang Hasan dipanggil ya Hasan, ta'ali wahai Hasan kemari. Diambung kali Rasulullah, diambung pas lisan, bibirnya diambung kali Rasulullah. Ya Husain ta'ali wahai Husain kemari, diambung kali Rasulullah, diambung lehernya sama Rasulullah. Karena melihat keanehan, kenapa ya Rasul, kenapa wahai kakek, kamu kok mencium kami berbeda? Maka tanyalah kepada ibunya, Ibunda Fatimah. Wahai ibunda, tadi kami dipanggil sama kakek, abangku Hasan dicium bibirnya oleh Rasulullah, sedang diriku Husain dicium leher oleh Rasulullah. Maka Fatimah ini bingung. Biasanya Rasulullah tidak pernah membedakan. Maka larilah Fatimah kepada Rasulullah. Wahai abah Rasulullah, tadi kedua cucumu cerita kepada diriku. Yang abangnya Hasan kau cium bibirnya, yang Husain kau cium lehernya. Rasulullah bercerita kali nangis. Ya Fatimah, aku telah mendapatkan isyarah bahwa Hasan kelak terbunuh dengan diracun melalui makanan, dan Husain kelak terbunuh dengan terpenggal. Saat ini di Baqi, makam Baqi itu yang ada di situ di makam Ahlul Bait hanya kepala Husain saja. Tubuhnya ada di Iran, di Karbala. Jadi di Baqi itu ada tulisan di situ makam Husain, tapi cuma roksuhu, cuman kepalanya. Jadi Sayyidina Husain itu tubuhnya dimakamkan di Karbala, tapi kepalanya dimakamkan di Madinah, di Baqi. Karena terpenggal. Kembali lagi. Setelah yang meminta itu Hasan dan Husain, wahai pamanku Bilal, kumandangkanlah adzan agar kami berdua bisa mengingat bagaimana di masa hidupnya datuk kami, hidupnya kakek kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun menangis, tidak kuat, tidak tahan, karena melihat Husain seperti melihat Rasulullah, melihat Hasan seperti melihat Rasulullah. Maka Bilal pun berdiri, dia naik di atas siap mengumandangkan adzan. Maka dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya masih baik-baik saja. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua mulai menangis. Semua yang ada di masjid itu pun nangis, seakan-akan apa? Mengenang kembali Rasulullah masih hidup. Karena ketika adzan Rasulullah itu keluar saking rumahnya menuju masjid, mulai nangis. Asyhadu an la ilaha illallah
Tetangga-tetangga masjid yang dengar suara itu langsung termenung kaget. Kayak tiang niku terhipnotis. Ini di zaman Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung semuanya berbondong-bondong masuk masjid. Semuanya berangkat menuju masjid. Asyhadu anna Muhammadan, menjerit Bilal. Sampai kata Muhammadan menjerit, langsung pingsan sahabat Bilal. Langsung seketika penduduk Madinah yang berkumpul di masjid yang sedang menangis tersebut kayak tersadar. Mereka mencari aina Rasulullah, aina Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Semuanya bingung. Kayak teringat di masa Rasulullah baru saja wafat. Nangis kabeh. Saking cintanya dumateng Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini kalau sahabat ketika mencintai Kanjeng Nabi sampai sak ngonten. Itu sahabat. Enggak Ustaz, itulah sahabat menangi Kanjeng Nabi. Ada. Dia bukan sahabat, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, enggak pernah bertatap muka dengan Kanjeng Nabi. Dia orang tabi'in, tapi sangat cinta dumateng Kanjeng Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku saking cintai dumateng Kanjeng Nabi, saking kepingine kepethuk Kanjeng Nabi. Ketika ibunya minta haji, diantar digendong ibuke, mulai dari Yaman sampai ke Mekah. Perjalanan Yaman ke Mekah itu 600 km. Mekah ke Madinah 500 km. Jadi dari Yaman ke Mekah 600 km gendong ibuke kangge berangkat haji. Terus kemudian dari Mekah ke Madinah ingin ketemu kali Kanjeng Nabi, izin tenggane ibuke kula kepingin sowanten Kanjeng Nabi berangkat. Ternyata nyampe di Madinah, Kanjeng Nabi tidak di Madinah. Kanjeng Nabi sedang mempersiapkan peperangan. Tidak kepanggil kali Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Dia bukan bagian sahabat. Jadi sebut sahabat itu ketika dia pernah berjumpa Kanjeng Nabi, hidup di zaman Nabi. Tapi kalau dia hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, dia masih ikut tabi'in. Uwais Al-Qarni. Ketika dia sia-sia tidak ketemu Kanjeng Nabi di Madinah, maka dia balik lagi ke Mekah. Kenapa balik? Soalnya ibunya dalam keadaan sakit, balik ke Mekah. Ketika nyampe di Mekah dapat kabar bahwa ketika perang Uhud Kanjeng Nabi ini kalah. Umat muslim kalah dan Kanjeng Nabi terluka. Makanya di Jabal Uhud itu di sisi dekat bawah bukit Uhud itu ada gunung yang semacam retak terbelah dua. Di situ di baliknya saat itu Rasulullah disembunyikan. Karena apa? Rasulullah terluka saat itu. Jadi ada semacam bukit yang kayak terbelah dua ten Uhud niku. Nah niku Rasulullah di baliknya disembunyikan. Makanya ketika perang Uhud itu sempat ada kabar Rasulullah wafat yang digembor-gemborkan oleh orang kafir Quraisy. Karena kemenangannya dia sebarkan isu Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal. 2 hari Rasulullah disembunyikan di situ. Sampai sekarang gunungnya masih ada, bukitnya masih ada, tapi oleh orang Wahabi ditutup rapat, tidak boleh masuk di sana. Saya tahu karena kebetulan ada orang Yamani di situ, orang Yaman yang menunjukkan itu tempat di mana ketika Rasulullah disembunyikan oleh beberapa sahabat selama 2 hari 1 malam setelah peperangan Uhud mengalami kekalahan. Ketika kekalahan perang Uhud sempat tanggal kena lemparan batu gigi geram Rasulullah niku lepas sehingga nopo berdarah-darah drewer getih. Ketika nglewer getih niku berdarah-darah niku ditadongi kali Rasulullah. Ketika penuh nanggone tangannya diusapkan gamisnya, penuh diusapkan sampai sahabat niku heran, ya Rasul biarkan saja darah itu, kenapa panjenengan reken darah itu? Bahasanya para sahabat itu, udahlah biarin ya Rasul, panjenengan kok repot ngurusi getih. Napa jawab Rasulullah? Hei sahabat, jika kamu mendengar apa yang aku dengar, apa ya Rasul yang kau dengar? Seluruh malaikat
yang ada di sekitar Jabal Uhud ini, mereka semuanya berdoa dan berkata, kalau darah Muhammad itu menetes sampai ke Bukit Uhud, maka Allah akan menghancurkan seluruh orang kafir Quraisy. Rasulullah mboten kersa niku. Rasulullah tidak mau. Padahal jelas-jelas musuhnya, sama Rasulullah nggak mau dihancurkan. Coba panjenengan, Masya Allah, gatok musuhi, wis lemah, wis lorong. Muga-muga besok disambangi Israel, mungkin ngoten. Kan ngoten, Masya Allah. Rasulullah tidak, jelas-jelas di situ dia kalah. Kemudian para malaikat itu berkumpul melihat Rasulullah yang sibuk dengan darahnya. Para malaikat niku geremeng, kalau darah Muhammad itu menetes ke Jabal Uhud, ke bumi, ke tanah, maka Allah akan hancurkan, musnahkan orang Quraisy. Rasulullah mboten kersa ditadai. Nah, sampai Rasulullah diamankan beberapa sahabat, disembunyikan kali para sahabat. Dan di situ Uwais Al-Qarni yang ada di Mekah, yang tadi sowan dumateng Kanjeng Nabi ndak kepanggil tadi, mendapatkan kabar bahwa apa? Umat muslim kalah dalam perang Uhud dan Rasulullah terluka, giginya patah. Nangis Uwais Al-Qarni. Masya Allah, nangis Uwais Al-Qarni. Nangis mundut watu, diantem piambak mulutnya sampai giginya patah. Prol. Allahu Akbar walillahil hamd. Saking cintai dumateng Kanjeng Nabi, dia berkata, ya Rasul, jika kau merasakan sakit seperti itu, maka aku harus merasakan sakit yang sama seperti yang kau rasakan ya Rasul. Dia dipukul piambak sampai rompal untune. Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Niku tabiin yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada lagi, dia sahabat tapi tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya pikiran, tidak punya mulut, tapi cinta dumateng Kanjeng Nabi. Loh, kok onten? Ada. Tidak punya pikiran, tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tapi cinta dumateng Kanjeng Nabi. Suatu hari ada seorang wanita saudagar niku membuatkan mimbar yang baru kangge khutbahnya Rasulullah di Madinah. Sebelum dibuatkan mimbar yang baru, Rasulullah niku biasa ngadeg tenggene batang kurma. Jadi batang kurma di pohon kurma niku batangnya dipotong, didamel ngadeg kali Rasulullah kangge mimbar. Nah, jadi selama sebelum dibuatkan mimbar, Rasulullah niku selalu memakai batang kurma tersebut. Hingga pada suatu hari ada seorang wanita saudagar kaya, dia memberikan hadiah kepada Rasulullah, membuatkan mimbar baru kangge Kanjeng Nabi. Didamelaken wapi, terus didekek tenggene Madinah. Pas Jumat yang pertama, bahasa pertama itu pertama bagi mimbar yang baru. Pas Jumatan di situ Rasulullah khutbah menggunakan mimbar yang baru. Di tengah-tengah khutbahnya Rasulullah didengarkan para sahabat, tengah-tengah Jumatan tiba-tiba wonten nangis sing derngingi. Nangis. Sahabat itu sampai bingung, sapa sih nangis iki? Anake sapa nangis iki? Misalnya panjenengan ngene terus krungu tiyang nangis. Nang pojokan kono. Wes bingung, sopo iki? Aja-aja Mbak Kukun kan. Nangis sampai yang sak masjid niku sahabat bingung, tole sopo sing nangis, bingung karena begitu keras tangisannya. Tiba-tiba napa? Rasulullah niku turun mendatangi mimbar lamanya, yang dari pokok atau pohon kurma. Kali Rasulullah niku dipeluk kali dipuk, langsung nangis niku menang. Wakila Al-Qail, ada sebuah perkataan di dalamnya, pohon kurma niku ditawani, wahai pohon kurma, kenapa kamu menangis? Jawab, ya Rasul, karena begitu cintaku kepadamu ya Rasul, engkau sudah melupakan diriku, engkau sudah tidak memakai diriku sejak ada mimbar yang baru itu ya Rasul. Itulah yang menjadikan aku menangis. Kemudian Rasulullah menawarkan dua hal. Wahai pohon kurma, aku tawarkan dua perkara. Yang pertama,
kalau kamu mau, akan aku tanam kembali dirimu, tak doakan supaya kamu tumbuh menjadi pohon yang bagus, yang subur. Atau yang kedua, kalau kamu mau, nanti aku doakan kamu akan tumbuh kembali nanti di surga di dekat telaga Kausarku. Maka pohon kurma memilih bagian yang kedua, nanti saja tumbuh kembali ketika di surga. Ada pohon tidak punya pikiran, tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tapi bisa cinta dumateng Kanjeng Nabi. Apalagi kula panjenengan sedaya yang jelas-jelas punya hati, punya akal, punya penglihatan dan sempurna semuanya, lek gak sampai cinta dumateng Kanjeng Nabi niku nggih nemen. Bulan niku, monggo malam ini kalau bisa kita hadirkan rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi. Karena apa? Misalnya panjenengan mau bersandar masuk surga dengan amal ibadahnya, wes, kalau yakin dengan sholat tahajud saya bisa masuk surga, kalau yakin dengan sodako saya masuk surga, kalau yakin dengan puasa saya masuk surga, kalau yakin dengan dzikir saya masuk surga. Belum tentu kalau tidak ada rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi. Lo kok bisa? Ibaratnya ada seorang santri, dia sudah alim, dia sudah pintar, dia sudah bisa banyak hal, tapi kalau dia tidak sedikit pun cinta kepada gurunya, tidak sedikit pun hormat kepada gurunya, maka sia-sia ilmunya. Gitu apa betul? Maka ada umat, dia bersandar dengan sholatnya, dia bersandar dengan ibadahnya, dia bersandar dengan puasanya, dia bersandar dengan dzikirnya, dia bersandar dengan amalan-amalannya, tapi tidak ada rasa cinta dan hormat dumateng Kanjeng Nabi, saya yakin semuanya sia-sia. Karena ibadah perintah sholat dari Kanjeng Nabi, ibadah dzikir puasa dari Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan ngamalkan semuanya tanpa mencintai Kanjeng Nabi, tanpa hormat Kanjeng Nabi, sia-sia. Iki kados murid niku wau. Dumeh wis pinter, gurune gak direken. Gurune dising krena gak bakal manfaat kepinterane. Dumeh wis ahli ibadah, Kanjeng Nabi dilalek, gak bakal manfaat ibadahnya. Keranten napa? Semuanya sumbernya dari Kanjeng Nabi. Mulane niku penting adanya cinta dumateng Kanjeng Nabi. Ustaz, apakah dengan cinta saja dengan Kanjeng Nabi binjing saged masuk surga? Insya Allah, pokok yakin. Insya Allah. Tetap geng lakoni sholat yang fardu-fardu pokok dilakoni, cinta kali Kanjeng Nabi, insya Allah berhak dapat syafaat Kanjeng Nabi. Ada sahabat namanya Nuaiman. Sahabat niki ahli mabuk, bahkan saanake lo dijak mabuk. Bapak saanake niku senggel duet mabuk. Niku Nuaiman. Saanake dijak mabuk. Niki Nuaiman. Dan Nuaiman niku walaupun pemabuk tapi tetap cinta dengan Kanjeng Nabi. Sampai kadang mabuk niku nang ngarepe emperi masjid. Nggih dihukum kali Kanjeng Nabi, dicambuk. Pokok sekali mabuk dicambuk ping 40. Bahkan sampai 40 lebih dicambuk kali Kanjeng Nabi. Mergo saking geleke konangan mabuk. Ngoten niku mboten kapok. Sik tetep mepet ten Kanjeng Nabi walaupun dihukum kali Kanjeng Nabi. Saking cintai kali Kanjeng Nabi. Hingga karena suatu saat ketika dia dicambuk kali Kanjeng Nabi, wonten sahabat niku sing ngapokno. Bahkan melaknat. Kapokmu kapan kon? Mosok ket biyen kelakuane gak pantes. Nah, jadi dilokno elek. Ngoten niku dilarang kali Kanjeng Nabi. Ya sahabat, jangan kau katakan seperti itu pada Nuaiman. Jadi Nuaiman diseneni lho, kali Kanjeng Nabi malah dipengi. Masya Allah, niki Nuaiman sahabat sing paling dablek. Mabuk penggaweane mabuk. Bahkan saking terkenal nakali Nuaiman, di zaman Sayyidina Utsman, bukan di zaman Sayyidina Utsman, pernah suatu hari Sayyidina Utsman niku itikaf ten gene masjid. Ten tengah-tengah masjid niku itikaf, wonten tiyang wuta. Niku dadak takok niku nang di toilete. Dituntun kali Nuaiman.
pun sama ditutup toilet dan mancur. Dadak sing dihancuri niku gegere Sayyidina Utsman. Niku apa Sayyidina Utsman? Niku wablek. Ngoten niku pernah ketika Nuaiman niku wafat meninggal, yang mengantarkan ke kubur niku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku nderek nganterno kubur. Nah, ketika setelah dimakamkan itu Nuaiman, dikubur niku Nuaiman, ditinggal kali para sahabat 7 langkah. Kalau sudah 7 langkah ditinggal orang yang paling terakhir, maka datanglah malaikat penanya kubur. Mungkar Nakir niku teko. Ketika Mungkar Nakir niku teko dum. Kanjeng Nabi niku penasaran, aku pengen ngerti nasibnya Nuaiman niku ya apa. Salib ya mbak niku semasa urip senengane mabuk paling diantemi malaikat paling nang kuburan. Jadi Kanjeng Nabi mari mlaku itu dinteni kali Kanjeng Nabi dirungokno. Dincen. Kira-kira diapakno Nuaiman niku. Ditakoki man rabbuka. Saged jawab. Allahu Rabbi. Dijawab. Man dinuka? Al-Islamu dini. Islam agamaku. Man abuka? Ibrahim li abi. Ibrahim bapakku. Barang tutup man nabiyuka? Gak jawab. Menengai. Dibaleni kali malaikat. Man nabiyuka? Tambah keren. Meneng boten jawab. Baru sing telu tambah keren malih. Man nabiyuka? Kali yang drenges. Iku wong isih nang ndukur kok lho. Ngono wong isih nang ndukur kok lho. Rasulullah ten ndukur kuburan niku paling guyu kekel. Nuaiman niku nang kuburan sing iso guyoni malah malaikat. Masya Allah. Barokahe cinta dumateng Kanjeng Nabi. Masya Allah. Tapi nggih boten kena ditiru. Wis aku lek tak niru Nuaiman rek tak mabuk ae aku. Beda lek Nuaiman niku cedhek dumateng Kanjeng Nabi. Lek kula panjenengan saya wis atuh. Nah, niku tiang-tiang sing khusus. Pun niku contoh sebenarnya kalau kula ceritakan banyak kisah niku. Lebih dari puluhan bahkan ratusan kisah cinta sahabat dumateng Kanjeng Nabi. Pun kula singkat-singkat, kula tititak mawon. Yang lebih luar biasa, Kanjeng Nabi niku sebelum wafat Kanjeng Nabi niku nyuwun sowan dumateng syuhada Uhud. Temriku berkata kepada para sahabat, antarkan aku wahai sahabat, aku ingin berziarah ke syuhada Uhud. Maka diantarkan oleh para sahabat tenggene syuhada Uhud. Setelah berdoa di situ, setelah mengucapkan salam di situ, tiba-tiba Kanjeng Nabi niku ngucap, wadattu anna qad ra'ayna ikhwanuna. Aku bahagia seandainya aku bisa melihat saudaraku. Sahabat kaget. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu berkata, aku bahagia seandainya bisa melihat saudaraku. Aulisna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami semua ini saudaramu ya Rasul? Sahabat itu tanya, bukankah kami semua ini saudaramu ya Rasul? La, bal antum ashabi. Tidak, kamu semua itu sahabatku, bukan saudaraku. Lantas siapa ya Rasul yang kau anggap saudara? Maka Rasulullah menjawab, mereka semuanya alladzina, mereka semuanya lam ya'tu, yang belum pernah ada. Mereka semuanya yang belum pernah ada. Atau alladzina la yaroni, mereka semuanya yang tidak pernah melihatku. Artinya apa? Umat-umat sebelum, umat-umat yang akan datang setelah Rasulullah, umat-umat seperti kita, umat-umat yang tidak pernah hidup di zaman Nabi, yang tidak pernah duduk bersama Nabi, yang tidak pernah melihat wajahnya Nabi, itulah yang dikatakan Nabi saudaranya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah menyatakan, aku kangen, aku rindu dengan mereka semuanya, umatku yang tidak pernah ada dan tidak pernah melihat diriku. Nggih punika kula panjenengan sedaya. Jadi kula panjenengan sedaya niku pun dirindukan kali Kanjeng Nabi.
Kula panjenengan sedaya niku sudah dirindu digadang-gadang oleh Kanjeng Nabi. Bahkan di dalam kitab Taurat saat Nabi Musa itu diberikan oleh Allah kitab Taurat, di situ Nabi Musa niku iri. Karena kenapa? Awalnya Nabi Musa niku pamer punya umat, yang dimana ketika umatnya itu dititipkan kepada saudaranya Musa. Siapa saudaranya Musa? Harun. Dititipkan tenggane Harun. Wahai Harun, aku titip kuserahkan umat kepadamu. Aku ingin munajat kepada Allah untuk mendapatkan sebuah mushaf, yaitu kitab Taurat. Ketika 40 hari ditinggal, ternyata Harun itu kalah kali Samiri. Sehingga apa? Semuanya dijak nyembah sapi. Patung sapi. Dijak nyembah patung sapi. Semuanya murtad. Maka ketika Nabi Musa turun melihat semuanya niku dalam keadaan murtad, Ilqala Musa liqaumi, maka Musa berkata kepada kaumnya, di situ, ya Rabb, bagaimana kaumku ini? Mereka semuanya telah berpaling darimu ya Rabb. Maka bagaimana cara tobatnya? Faqatuluhum, tobatnya adalah bunuh diri, kata Allah. Bayangkan zaman Musa, zamannya Nabi Musa, orang yang cacat tauhid, orang yang cacat tauhid, murtad, niku cara tobatnya adalah bunuh diri. Tobatnya adalah bunuh diri. Kula panjenengan sedaya bolak-balik murtad syahadat maneh, murtad syahadat maneh. Allah tangguhkan, enggak sampai dihukum seperti kaumnya Nabi Musa. Maka siap ya Rabb disampaikan kepada seluruh kaum. Allah mengendaki kalian semuanya bertobat. Dan bagaimana cara tobatnya? Tobatnya bunuh diri. Maka semuanya bunuh diri. Nurut kali Nabi Musa. Ditusuk tubuhnya sendiri, disembelih tubuhnya sendiri, sampai mati semuanya. Setelah seluruh umatnya yang berjumlah 70.000 niku mati, Nabi Musa nangis, ya Rabb, habislah umatku ya Rabb. Bagaimana ini ya Rabb? Maka Allah walas, yaudah Nabi Musa, karena permintaanmu, maka aku hidupkan kembali umatmu. Maka dengan izin Allah mereka semuanya hidup, dan mata kepalanya sendiri melihat mukjizat terjadi. Darah yang menetes niku balik melbu maneh, tubuh yang tersobek niku balik nutup maneh, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka mereka semuanya hidup kembali. Setelah semuanya hidup kembali, Nabi Musa niku kepingin pamer tenggene Allah, ya Rabb, engkau sudah lihat sendiri bagaimana umatku yang taat ya Rabb. Seperti yang kau perintahkan, mereka bersalah, siap tobat saat ini juga tanpa ditunda ya Rabb, dengan membunuh dirinya. Apakah ada umat yang terbaik selain umatku ya Rabb? Napa jawab Allah? Ada wahai Musa. Kaget Nabi Musa. Siapa ya Rabb? Apakah dia itu umat Nabi sebelum diriku atau umat Nabi sesudah diriku? Dia adalah umat Nabi dari saudaramu. Nggih punika keturunan Ismail, karena Nabi Musa keturunan Ishak. Artinya umatnya Muhammad. Ya Rabb, kenapa dia bisa lebih baik? Ada 3 perkara Musa yang menjadikan umat Ahmad itu lebih baik. Yang pertama, umatmu dia manut kepadamu karena masih ada dirimu, masih kau dampingi. Sedang umat Ahmad, umat Muhammad, ada umat yang belum pernah melihat nabinya, umat yang belum pernah mendengar lisan suara nabinya, umat yang belum pernah mendapatkan hadis langsung dari nabinya, tapi dia taat dan cinta sampai kematiannya. Kita sudah disebut oleh Allah di masa Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun tertunduk malu. Yang kedua, ya Rabb, kenapa umat itu lebih baik? Wahai Musa, umatmu telah menyaksikan sendiri mukjizat yang terjadi pada dirinya. Dengan bagaimana dia dihidupkan kembali, maka sungguh kenemenan bahasanya, kebacut, lek ngerti mukjizat kok gak gelem to'at. Ada umatnya Ahmad, dia gak pernah melihat mukjizat, dia tidak pernah melihat keajaiban dari Allah dan nabinya, tapi dia tetap cinta dan taat kepada nabinya. Kula panjenengan sudah disebut malih, dipuji malih kali Allah.
yang ketiga. Terus yang ketiga apa ya Rob? Yang menjadikan umat Ahmad atau umat Muhammad itu lebih spesial ya Rob. Yang menjadikan umat Ahmad itu kau puji-puji ya Rob. Apa jawaban Allah? Yang pertama tadi karena masih didampingi Nabi Musa. Yang kedua karena melihat mukjizat langsung dari mata kepalanya. Dan yang ketiga yang paling luar biasa, dia taat, dia beribadah, dia membaca mushaf, dia membaca Al-Quran sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya, yang paling luar biasa. Kula panjenengan sedaya Masya Allah, ibadah sholat, sholawatan, tibaan, zikir dan yang lain sebagainya, menyebut asma Allah niku sepanjang waktu. Salah satu bentuk keistimewaan. Masya Allah. Niku loh. Kita sudah dirindukan oleh Allah, kita sudah dipuji Allah, kita sudah dirindukan baginda Nabi, kita dipuji Allah di zaman Nabi Musa. Mulane niku malam ini yang terakhir, monggo kalau bisa kita hadirkan rasa cinta niki dumateng Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sak ele-ele ibadah kula panjenengan sedaya, sak ele-ele sujud kula panjenengan sedaya, sak ele-ele zikir kula panjenengan sedaya, sak ele-ele salat kula panjenengan sedaya niku lek ansal syafaate Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mulane lek kali selawatan niku sing seweneng. Keranten napa? Satu-satunya harapan untuk mendapatkan syafaat pertolongan nanti di akhirat adalah syafaat saking sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Lek kula panjenengan saya bersandar dengan sholat abot, sholat kula panjenengan saya itu kualitasnya adoh. Sering kula katakan, sholat awake nang nggone musala, tapi pikirane nang alun-alun. Niku kula panjenengan. Allahu Akbar, awake nang musala, tapi pikirane nang alun-alun, pikirane nang sawah, pikirane nang kantor, pikirane wis macem-macem. Niku kate disandar nang swarga nggih abot. Poso nggih ngoten, wetenge tok luwe. Tapi mripate ya gak poso. Omongane lesane ya dak poso. Poso gak mangan, tapi grami karo rasan. Gak mangan sego tapi mangan rasan ya padha ae kan. Niku kula panjenengan saya kelas. Mulane niku lek menyandarkan ibadah abot, maka apa yang perlu kita kejar? Cinta dumateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan saya dengan malam ini bahagia atas lahirnya baginda Nabi, li ta'dimi maulidin Nabi, berhak menjadikan hujjah untuk mendapatkan syafaat daging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten saking kula, hadanallahu ayyakum wa la faminkum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saking Ustadzina al-kiram, Ustaz Bayu. Tafadhol Ustaz. Sudah. Al-Wasir wal-Qabul wa Rasul kulli sul bijahi Sayyidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa masyayir ma'una wa ajdaduna wa jaddaduna ila nabiyillahi Adam Hawa wa khususan ila jami'al marhumin al-marhumat min hadhihi al-qaryah hajatina wa hajatikum hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirati bil maghfirah syawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jalanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa ali washabi salikin ala manhajil qawim
اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمة يشرنا ودن في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الصدقة وأهل بر الوالدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.